Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur buat kesempatan yang begitu luar biasa kami dapat memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi, sucikan dan kuduskan hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Bapa. Biar hanya perkataan-Mu saja yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu. Berkati setiap kami yang mendengar supaya firman-Mu ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sambut kebenaran firman-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Joshua Marsilio Sasela, jurusan MTH Praktika angkatan 2020, dan hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul Journey to Identity. Nah, identity ini sebenarnya plesetan yang saya buat dari kata identity atau identitas dalam bahasa Indonesia. Identity adalah pergumulan kita menemukan identitas kita yang sejati di dalam Tuhan. Bagi beberapa kita yang hadir pada pagi hari ini mungkin berpikir, untuk apa kita sudah dewasa tapi kita masih perlu menggumuli identitas kita yang sejati di dalam Tuhan. Bukankah pengetahuan tentang Allah yang kita miliki saat ini sudah cukup, dan saya sudah cukup mengenal diri saya sendiri? Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita mau kembali belajar menggumuli identitas kita yang sejati di dalam Tuhan, karena itulah panggilan kita sebagai orang-orang percaya untuk tidak hanya mengenal Tuhan, tapi mengenal diri kita sendiri. Horatio Spafford mungkin namanya sudah tidak asing lagi di telinga kita, apalagi bagi rekan-rekan yang kuliah jurusan MTH Ibadah mungkin sering dengar nama Horatio Spafford. Beliau adalah penulis himne yang begitu terkenal, yaitu It Is Well With My Soul. Sepertinya Horatio adalah orang yang paling tahu persis siapa dirinya, siapa identitasnya di dalam Tuhan. Bayangkan di tengah situasi yang mencekam, di mana ia harus melewati lautan, persis di mana anak-anaknya tenggelam dalam sebuah kejadian naas, yaitu kapal yang mengalami kebocoran dan karam di Laut Atlantis. Di tengah lautan tersebut, Horatio justru membuat himne yang begitu luar biasa, It Is Well With My Soul. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bahwa Horatio Spafford mengalami krisis identitas dan bisa dikatakan kehilangan identitas dirinya ketika jabatan kependetaannya dicabut dan ia harus dikeluarkan dari gereja. Jadi kehilangan anak-anak bukan masalah besar bagi Horatio, tapi kehilangan jabatan kerohaniannya menjadi masalah bagi Horatio. Identitas dirinya ternyata selama ini ditempatkan pada jabatan yang dia miliki. Nah, saya dan Anda juga mungkin mengalami kebingungan mengenai identitas diri kita. Beberapa dari kita mungkin saat ini sedang bergumul mengenai panggilan Tuhan dalam dirinya. Beberapa di antara kita mungkin juga bergumul harus membagi peran sebagai mahasiswa dan sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengusaha, dan apapun profesi kita di luar studi yang sedang kita ambil saat ini. Dan realita kehidupan yang begitu kompleks, begitu menekan, kadang membuat kita mengalami distorsi dalam identitas diri kita sendiri. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab yang mungkin juga mengalami pergumulan yang sama dengan kita mengenai identitas dirinya. Tokoh ini bernama Yakub. Ya, tentunya Bapak Ibu semua, rekan-rekan pasti sudah sering mendengar namanya ya. Yakub mungkin adalah orang yang paling sering disalah mengerti gara-gara arti namanya yang berarti penipu. Padahal kalau kita perhatikan sebenarnya Yakub bukanlah seorang penipu. Dalam artian dia bukan seorang yang berbakat menjadi penipu, apalagi berprofesi sebagai penipu profesional. Dan kalau boleh jujur, sebenarnya pekerjaan utama Yakub adalah seorang penggembala domba. Dia juga seorang pedagang. Bahkan yang paling menarik adalah dikatakan semasa remajanya dia tumbuh di dalam kemah bersama ibunya Ribka. Dan kata tumbuh di dalam kemah itu dalam bahasa Ibrani atau dalam budaya Yahudi diterjemahkan atau ditafsirkan sebagai seorang yang suka mendalami firman Tuhan. Jadi Yakub ini sebenarnya adalah orang yang sangat religius, Bapak Ibu. Tapi menariknya orang yang begitu religius, orang yang sebenarnya berbakat dan cerdik dalam hidupnya, tapi sering disalah mengerti sebagai seorang penipu. Nah, mengapa Yakub dianggap atau sering dilabeli sebagai penipu? Ternyata ada beberapa kejadian dalam hidupnya yang membuat dia dilabeli sebagai penipu. Yang pertama, ketika Esau menukar hak kesulungannya dengan
dengan masakan Yakub. Banyak orang katakan bahwa itu sebuah penipuan, tapi menurut saya itu adalah sebuah transaksi. Esau kelaparan dan Yakub memasak makanan yang kebetulan yang disukai Esau dalam Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Nah, bagi beberapa orang dianggap bahwa tindakan Yakub adalah tindakan penipuan. Tapi menurut saya ini adalah sebuah tindakan transaksi yang sebenarnya wajar-wajar saja dilakukan pada zaman itu dan sampai sekarang ini juga wajar. Ketika seorang datang ingin membeli sesuatu sama kita, ya kita melakukan transaksi dengan dia. Lalu yang kedua, kejadian ketika dia menipu Ishak, ayahnya, untuk memperoleh berkat kesulungan. Kita selalu berpikir bahwa Yakub adalah penipunya. Padahal kalau kita pikir-pikir ulang, Yakub hanya disuruh oleh Ribka untuk menipu ayahnya. Jadi otak kriminalnya sebenarnya adalah dari ibunya sendiri, Ribka. Jadi sebenarnya punya bakat penipu bisa dikatakan ya Ribka, bukan Yakub. Dalam Kejadian 27 ayat 11 dan seterusnya bahkan dicatat bahwa Yakub ketakutan ketika ingin menipu ayahnya. Dan ini bisa jadi mengindikasikan bahwa itu mungkin momen pertama kali Yakub menipu secara profesional. Dan yang terakhir, kalau kita baca lagi dalam Kejadian 27 ayat 36, label Yakub sebagai penipu sebenarnya dicetuskan pertama kali oleh Esau, kakaknya. Ketika berkat kesulungannya dicuri oleh Yakub dan dia berseru, "Bukankah benar seperti namanya dia adalah penipu?" Jadi sebenarnya Yakub bukan penipu tapi terbentuk sebagai penipu. Dan ini poin pertama yang ingin saya bagikan bersama kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Kita perlu berhati-hati karena identitas kita bisa terbentuk akibat interaksi kita dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita sangat mampu membentuk identitas diri kita yang palsu. Tadi kita sudah melihat bahwa Yakub sebenarnya tidak terlahir sebagai penipu, dia nggak punya bakat menipu, tapi dia terbentuk sebagai seorang penipu. Dan malangnya, Yakub tumbuh dengan identitas itu. Semakin dia melihat latar belakang hidupnya, semakin dia mengamini, meyakini bahwa dirinya memang penipu. Padahal mungkin itu hanyalah sifat ambisiusnya dan kecerdikannya saja yang membuat dia menjadi seorang yang dalam tanda kutip tidak sengaja menjadi seorang penipu. Sekilas mungkin tidak ada yang berbahaya dari hidup terjebak dalam identitas palsu yang kita miliki. Namun saya punya satu kisah ilustrasi yang mungkin dapat menjadi gambaran betapa berbahayanya hidup mempercayai identitas palsu yang kita bangun sendiri. Alkisah, seekor elang mengerami telurnya tidak jauh dari kandang ayam. Namun karena ada badai, tiba-tiba telur dari elang tersebut jatuh di antara tumpukan telur-telur ayam. Dan akibatnya telur elang tersebut dierami bersama-sama dengan telur ayam lainnya. Singkat cerita, telur-telur menetas dan elang ini yang sebelumnya telur elang tumbuh bersama dengan anak-anak ayam yang lain. Akhirnya dia berperilaku seperti ayam, dia makan makanan ayam, dan dia tumbuh dengan pola pikir bahwa dia adalah seekor ayam. Nah, Bapak Ibu bayangkan elang yang harusnya menjadi binatang predator yang ditakuti oleh banyak hewan-hewan kecil lainnya, justru menganggap dirinya sebagai ayam. Bayangkan hidupnya, mungkin sampai akhir hidupnya dia terus terjebak dengan identitas palsu sebagai seekor ayam, dan sampai akhir hidupnya dia tidak pernah maksimal dalam hidupnya sebagai seekor elang. Mungkin secara praktis memiliki identitas yang palsu bisa membuat kita hidup secara tidak maksimal. Tapi lebih daripada itu, ketika kita menjadi orang percaya, identitas palsu menyulitkan kita mengenal Tuhan dan diri sendiri secara utuh. John Calvin dalam bukunya The Institutes dengan tegas mengatakan bahwa pengetahuan akan Allah dan pengetahuan akan diri sendiri, keduanya saling terhubung. Tanpa pengetahuan akan diri, maka tidak ada pengetahuan akan Allah. Dan tanpa pengetahuan akan Allah, tidak ada pengetahuan akan diri sendiri. Jadi, jika pengenalan akan diri dan pengenalan akan Allah saling terhubung, maka dapat dikatakan mengenal identitas diri yang palsu sama saja dengan mengenal Allah yang palsu. Bukan berarti kita menemukan Allah dalam diri kita, bukan. Tapi ketika kita punya kacamata yang salah dan melihat diri kita dengan identitas diri kita yang palsu, maka kita akan melihat Allah
dengan kacamata yang sama juga, sehingga kita melihat Allah dengan hasil imajinasi kita sendiri. Allah yang kita buat-buat, Allah yang tidak utuh, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ini sangat akan mengganggu pengenalan kita akan Tuhan dan pengenalan kita akan diri kita sendiri. Sayangnya identitas palsu ini terus melekat dalam diri Yakub sampai akhirnya dalam Kejadian 32 ayat 24 sampai 32, Yakub mengalami pengalaman yang sangat aneh, yaitu bergumul atau dalam bahasa aslinya bergulat dengan seorang laki-laki di tepi sungai Yabok sampai pagi. Jadi semalam-malaman sampai pagi. Nah, bagi rekan-rekan yang mungkin hobi nonton olahraga bela diri campuran atau mixed martial arts, tentu tahu kalau dalam pertandingan olahraga bela diri campuran saja batas satu ronde itu cuma 5 menit. Nah, ini bayangkan Yakub bergulat, bergumul dengan seorang laki-laki semalam-malaman. Dan menariknya ada beberapa penafsiran mengenai sosok laki-laki yang bergumul dengan Yakub. Ada yang percaya itu hanyalah manifestasi dari diri Yakub sendiri. Ada juga yang percaya bahwa itu adalah malaikat utusan Tuhan. Dan yang paling diterima secara umum biasanya kita percaya bahwa itu adalah Tuhan sendiri yang hadir atau berteofani menjadi rupa manusia dan bergumul bersama-sama dengan Yakub. Dan tentu saja saya percaya bahwa Yakub memang bergumul dengan Tuhan yang berteofani dalam rupa manusia. Akan tetapi bukankah hal ini menjadi sangat menarik? Tuhan yang begitu ajaib, Tuhan yang begitu agung, Tuhan yang begitu mulia, berkuasa, mau hadir dalam rupa manusia untuk bergumul bersama dengan Yakub. Dan mungkin ketika kita baru percaya Tuhan, ketika kita membaca kisah ini, mungkin timbul pertanyaan-pertanyaan lain. Mengapa Allah bergumul dengan Yakub dan mengapa Allah mengalah kepada Yakub? Tapi kalau kita renungkan lagi, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bukankah itu yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, dan dalam natur manusiawinya ia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Dia turut merasakan penderitaan kita sebagai manusia. Dia turut merasakan pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh manusia. Sekalipun firman Tuhan mencatat ia tidak berbuat dosa. Inkarnasi Yesus yang adalah 100% Allah dan 100% manusia sebenarnya merupakan cara Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang personal. Allah yang dekat, bahkan turut merasakan penderitaan dan pergumulan yang manusia alami. Lebih lagi, ia menderita di atas kayu salib, mati di atas kayu salib untuk menanggung seluruh dosa kita. Supaya kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan menemukan identitas yang sejati di dalam Allah, yaitu sebagai anak-anaknya. C.S. Lewis pernah berkata, anak Allah menjadi manusia supaya manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, hal yang sama terjadi dalam diri Yakub. Allah berteofani menjadi manusia supaya Allah bisa memperkenalkan dirinya kepada Yakub. Dan lebih daripada itu, di akhir pergumulannya bersama Allah, Yakub mendapatkan berkat yang terbesar dalam hidupnya. Janji yang sesungguhnya sejak awal Allah tetapkan sebelum ia lahir, berkat yang selama ini ia cari. Sampai-sampai dia menjadi penipu karena dia mencari apa sih berkat dalam diri saya yang Tuhan tetapkan. Dan ternyata berkat sejati itu adalah identitas yang sejati di dalam Allah. Hari itu Yakub diubah namanya menjadi Israel, yang artinya dia yang bergumul dengan Allah. Dan ini poin kedua yang mau saya bagikan kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Identitas diri yang sejati sebagai pengikut Kristus hanya dapat ditemukan di dalam pergumulan bersama Allah secara pribadi setiap harinya. Selama kita hidup, seberapa dalam kita mengenal dan bergaul dengan Allah, seberapa dalam kita bergumul dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka sedalam itu juga kita menemukan identitas yang sejati di dalam Allah. Dan itulah salah satu panggilan kita sebagai orang percaya, menemukan identitas kita yang sejati di dalam Allah. Masalahnya, tahan gak kita terus bergumul dengan Tuhan? Bergumul dengan Tuhan bisa membuat kita kelelahan, bergumul dengan Tuhan bisa membuat kita frustasi secara rohani. Tapi percayalah ketika kita bergumul dengan Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang rindu mengenal Tuhan, rindu mengenal diri kita di dalam Tuhan, maka saya percaya pergumulan kita dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar dua hal sederhana, yaitu pertama, interaksi kita
dengan orang-orang di sekitar sangat mampu membentuk identitas diri kita yang palsu. Jadi bagi Bapak Ibu yang merasa dirinya sudah utuh, sudah jelas dengan identitasnya, coba renungkan kembali, jangan-jangan identitas yang selama ini kita percaya justru identitas palsu yang kita percayai. Yang kedua, identitas diri yang sejati sebagai pengikut Kristus hanya dapat ditemukan di dalam pergumulan bersama dengan Allah secara pribadi setiap harinya. Dan ini yang membuat kita harusnya tidak pernah merasa jenuh bergumul dengan Allah, karena setiap hari adalah petualangan baru bergumul dengan Allah. Dan aplikasinya bagi yang sedang bergumul dengan identitas dirinya yang sejati, yang pertama, jalani saja terlebih dahulu kehidupan yang Anda jalani saat ini. Karena Allah dealing dengan kita sesuai dengan struktur jiwa yang kita miliki. Yakub juga seperti itu. Dia tetap menjalani kehidupannya sampai akhirnya Allah menjumpai dia di tepi sungai Yabok. Dan di saat itulah dia menemukan identitas diri dia yang sejati di hadapan Allah. Dan yang kedua, pergumulan dengan Allah setiap hari dapat termanifestasi melalui interaksi kita dengan orang-orang yang ditempatkan Allah di sekitar kita. Bagi yang sudah menikah atau berkeluarga, mungkin pergumulan dengan Allah termanifestasi lewat interaksi kita dengan pasangan, dengan suami, dengan istri, atau dengan anak-anak. Dan bagi yang belum menikah, mungkin interaksi dengan rekan-rekan di kampus, rekan-rekan di asrama, rekan-rekan di pergaulan kita menjadi ladang atau menjadi ring pergumulan kita bersama dengan Allah. Dan yang terakhir, datanglah kepada Allah apa adanya. Datang dengan ketulusan hati dan bergumullah dalam doa kepadanya. Karena dia bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang begitu dekat dalam kehidupan kita. Dia Allah yang personal, Allah yang pribadi yang bisa kita kenali setiap harinya. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mungkin merasa sudah menemukan identitas dirinya yang sejati, coba pikirkan dan gumulkan kembali identitas kita di hadapan Allah. Jangan-jangan selama ini yang kita percaya ada identitas yang sejati, ternyata bukan identitas kita yang benar di hadapan Tuhan. Lalu jadilah teman bergumul bagi orang-orang yang belum menemukan identitas dirinya yang sejati. Di luar sana banyak anak muda yang membutuhkan pembina-pembina, pembimbing-pembimbing, teman bergumul bagi kehidupannya untuk menemukan identitas dirinya yang sejati di hadapan Tuhan. Dan kadang lewat interaksi kita dengan mereka, ketika kita menjadi teman bergumul bagi orang lain, di situ kita juga semakin menemukan identitas kita yang sejati di hadapan Tuhan. Yang terakhir, teruslah bergumul bersama Allah. Saya tahu mungkin bagi kita yang belajar teologi kadang bisa menjadi sangat membosankan belajar tentang Allah dalam tanda kutip. Kadang kita jadi merasa sudah cukup tahu, kadang kita justru merasa frustasi karena kok Allah susah dimengerti. Tapi justru itulah yang harusnya menjadi energi untuk kita untuk terus bergumul bersama dengan Allah. Jangan pernah bosan bersama dengan Allah, karena hidup manusia sesungguhnya merupakan peziarahan tanpa akhir untuk bergumul mengenal Allah dan mengenal dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan bisa menjadi berkat bagi kita semua, dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa, tapi Engkau juga Allah yang personal, Allah yang hadir dan turut dalam penderitaan yang kami alami, pergumulan jiwa yang kami alami. Dan itu sebabnya Tuhan, tolonglah setiap kami, bantulah setiap kami yang saat ini sedang menggumuli identitas kami yang sejati dalam Engkau. Nyatakan diri-Mu dan tuntunlah kami menemukan identitas diri kami yang sejati di dalam Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu, biar firman-Mu ini terus bisa kami ingat dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.